dia bening. Terus yang ini sudah hitam-hitaman lah. Startek terus sebenarnya sih agak mirip-mirip, masih agak mirip-mirip ya, masih ini masih nggak terlalu encer. Kenapa kok bisa encer? Karena ya namanya telur aja, telur kuning itu kalau dikocak-kocak itu kan lama-lama juga cair encer. Kita akan bahas tentang sebetulnya oli mobil ini, oli mobil saya bukan pakai Shell. Itu perlu diganti setiap 5.000 kah, 5.000 km kah, atau sebetulnya bisa jarak tempuh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini silahkan teman-teman subscribe dulu channelnya Lobsting. Pakai YouTube handle-nya adalah lagi mikir, karena memang kita sekarang konsen di konten-konten yang butuh pemikiran ya, meskipun pemikirannya sederhana. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang sebetulnya oli mobil ini, oli mobil saya bukan pakai Shell. Itu perlu diganti setiap 5.000 kah, 5.000 km kah, atau sebetulnya bisa jarak tempuh yang lain. Karena kalau saya lihat, mungkin teman-teman juga sering riset ya, riset ke banyak sumber, itu ternyata nggak terlalu gamblang, nggak terlalu jelas, nggak terlalu tegas ya dijelaskan sebetulnya oli mereka ini bisa sampai berapa ribu kilometer digunakan untuk mobil. Entah mungkin itu strategi bisnis biar akhirnya orang itu terbawa atau teredukasi untuk setiap 5.000 km harus ganti oli atau bagaimana. Dan akhirnya kan memang yang setiap kali 5.000 itu akhirnya repeat ordernya cepat ya teman-teman semua, karena mobil kan bolak-balik 5.000 itu cepat banget. Atau mungkin juga karena kriteria atau indikator yang digunakan untuk menentukan sebuah oli itu harus diganti atau enggak terlalu variatif, terlalu apa ya, terlalu cair, terlalu open, terlalu apa ya, terlalu beraneka hal yang harus diperhatikan. Jadi nanti saya akan ajak teman-teman untuk riset sederhana sebetulnya oli itu masih bisa dipertahankan atau perlu diganti. Kebetulan saya ini di mobil ini saya pakai Shell Helix, bukan promosi ya, tapi karena memang saya senang sama oli ini, jadi rasanya tuh enak banget di mobil tuh. Ini sudah sampai 7.000 km dari kemarin saya ngisinya tuh 120.000 km, sekarang 120.000 km ya. Oh, berarti saya kemarin ngisinya 115.000 km ngisi olinya. Sekarang sudah 122.000 km, artinya sudah 7.000 km lebih sedikit lah mobil ini sudah dipakai, dan itu masih oke banget buat ngebut, buat digas itu masih langsam, enak banget. Dan pokoknya saya senang lah pakai ini. Kemarin saya sempat pakai yang Shell Helix yang bukan yang plus ya, yang semi sintetik itu pas di awal tuh enak banget, halus itu. Tapi ternyata yang full sintetik itu saya labasin sampai 7, labas tau nggak, labas diterusin itu sampai 7.000 km itu masih enak banget. Ini untuk ngebut, ini enak banget, masih enak sampai sekarang, masih enak. Jadi sebetulnya saya masih belum berpikiran untuk mengganti oli. Nanti kita lihat sama-sama ya sebetulnya olinya kondisinya seperti apa. Tapi karena ya kasihan lah terlalu lama nggak diganti, jadi akhirnya saya ganti. Yang perlu kita perhatikan adalah nanti, atau yang perlu kita perhatikan indikator untuk menentukan suatu oli itu apa namanya cepat atau lambat, itu adalah tentunya macam-macam. Salah satunya adalah cara kita nyopir itu, apakah jundal-jundil gasnya gitu ya, atau kita langsam, kan beda itu. Jadi nanti perlakuan atau gerak mesin di dalam itu kan berbeda, atau jundul-jundul kaget-kagetan gitu, atau sama yang sepertinya dung mesinnya itu langsam, itu enak gitu loh. Itu salah satu halnya. Terus kemudian yang kedua, mobil itu sering kena macet atau enggak, karena kalau macet itu kan sering berhenti lama. Itu meskipun dia berhenti bukan berarti mesinnya diem loh, kecuali mobil-mobil yang kayak Innova Jeni katanya kalau dia berhenti bisa mati sendiri mesinnya gitu ya. Kalau yang mobil-mobil yang konvensional kayak gini kan dia tetap aja mesinnya jalan. Atau dia sering parkir lama enggak, parkir tidur di mobil, parkiran lama, itu kan juga dia berbeda dengan mobil yang nggak pernah kayak gitu, yang mobil yang selalu jalan. Terus indikator lainnya adalah teman-teman ini, meskipun misalnya dikatakan bahwa oli itu bisa bertahan 10.000 km misalnya gitu ya, itu bukan berarti itu kemudian kita harus ngikutin itu sebagai panduan utama, panduan satu-satunya untuk mengganti adalah 10.000 km. Karena ya kalau misalnya 1 bulan mobil nggak pernah dipakai ya cuma dipanasin aja, dipakainya paling cuma habis 100 km gitu 1 bulan tuh. Apa ya iya, terus kemudian kita ganti olinya tuh kalau 100 km per bulan, berarti kita butuh waktu 100, misalnya 1 tahun tuh 120 12 kali 100 baru 1.200
kita butuh sekitar 9 tahun loh teman-teman. Maksud ya kita baru 9 tahun baru ganti oli. Itu udah anak kita dari lahir sampai dia 9 tahun. Dari lahir sampai dia kelas 3 SD baru kita ganti oli teman-teman semua. Ayo, wah lucu itu. Jadi patokan kilometer itu bukan satu-satunya memang ya. Setelah saya pahami bukan satu-satunya. Jadi ada indikator banyak yang perlu kita lihat. Kalau kemarin saya lihat di websitenya oli Thailand BPTT ya, saya sebut mereknya. Itu di situ tegas menyebutkan 10.000 km. Tapi artinya kalau saya menilai sih 10.000 km itu artinya 10.000 km dalam hal mesin itu jalan. Bukan speedometernya jalan loh. Kalau speedometer jalan itu kalau speedometernya pas mobilnya diem kan dia nggak jalan. Tapi kalau mesin jalan itu dia argo tetap jalan terus. Jadi meskipun dia parkir di parasit itu argo tetap jalan. Jadi 10.000 km yang saya pahami adalah 10.000 km versi mesinnya. Itu 10.000. Jadi itu oli yang dari Thailand itu dia tegas menyatakan bahwa mereka olinya 10.000 km. Oli-oli yang lain itu rata-rata tidak ada pemberitahuan, tidak ada ulasan, tidak ada statement yang jelas, apalagi di website resminya bahwa mereka bertahan berapa kilometer. Ya mungkin karena memang indikatornya terlalu banyak untuk menentukan itu. Dan yang kedua ya strategi bisnis kan, 5.000 km ganti, 5.000 km ganti gitu. Oke, nanti kita lihat ya olinya masih seperti apa gitu, perlu ganti atau enggak. Teman-teman silahkan subscribe dulu, jangan lupa kasih komen dan share ya teman-teman. Oke, kita lanjutin ya. Kita buka. Saya pakai alat sederhana ini nanti buat ngetes, buat riset kan kertas. Ini kertasnya saya kecil, bukannya saya pelit gitu ya, kok kertasnya kecil itu, karena saya memang mengajarkan kepada anak-anak saya semuanya itu jangan boros-borosan masalah kertas, karena satu lembar kertas yang kita pakai itu termasuk tisu itu ya, itu kan kita menebang pohon yang banyak gitu. Jadi kita harus berhemat. Ini kertas yang sudah kepakai, kemudian saya potong yang masih ada putihnya, saya ambil putihnya aja, kita pakai nanti. Terus ada kertas yang lebih tebal yang ada plastiknya, saya pakai. Pengen ini ada plastiknya, saya butuh ini plastik yang enggak lengket ini sama cotton bud. Nanti kita lihat desainnya seperti apa ya, sederhana aja. Ini mobilnya memang belum saya cuci ya, karena saya mau ganti oli, jadi entar cucinya sekalian setelah ganti oli baru kita cuci. Oke, sekarang kita bandingkan dulu pakai kertas ini, kita bandingkan yang oli sudah dipakainya seperti apa warnanya, kemudian yang oli barunya seperti apa. Kita ambil dari sini. Ini olinya. Kita taruh. Kalau dilihat udah agak hitam ya, tapi dia masih lengket. Coba kita lihat sama yang ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita masukin aja ya, gampang ya. Aslinya teman-teman semua, ternyata dia adalah bening kayak gini. Tuh. Bening kan, dia bening. Nih. Dia bening, terus yang ini sudah hitam-hitaman lah. Secara tekstur sebenarnya sih agak mirip-mirip, masih agak mirip-mirip ya, masih ini masih nggak terlalu encer. Kenapa kok bisa encer? Karena ya namanya telur aja, telur kuning itu kalau dikocak-kocak itu kan lama-lama juga cair encer itu. Sama juga di sini oli di dalam itu kan dia dikocak-kocak mesinnya gerak terus, jadi bisa encer. Sekarang kita uji coba pakai yang tadi. Saya pengen liatin teman-teman semua ini sebetulnya tingkat kelengketannya seperti apa gitu. Jadi saya mau ambil sampel dari ini tadi, saya ambil, terus kita taruh di sini ya teman-teman semuanya. Ini saya sengaja teman-teman semua, mobil ini dari malam sudah saya ganjel, jadi biar pagi-pagi saya nggak perlu lagi nyalain mesin. Saya nggak perlu nyalain mesin, jadi olinya sudah dari ke bawah semua, dan tinggal ngetap aja yang begini. Oke, jangan lupa subscribe dulu biar saya semangat buat pagi. Nggak juga di subscribe saja berapa ini.
kita ambil sedikit aja. Oke, sedikitnya terlalu banyak. Oke. Ini ada dua oli nih, yang lama sama yang baru. Sekarang kita lihat mereka masih nempel nggak. Ini kita ambil, terus ini juga sama gini ya, kita tarik ke atas pelan-pelan. Kelihatan nggak? Mungkin ini terlalu banyak kali ya, tapi secara secara lengket-lengketan, yang baru masih lengket banget, sementara yang lama itu udah nggak lengket. Jadi ini kita harus ganti ya wes. Jadi salah satu indikator untuk menentukan oli itu harus ganti atau enggak, ini sudah kita lihat kondisi olinya sendiri. Ya kita harus ganti olinya ini karena udah warnanya kayak gini, udah berubah. Ini masih kinclong banget, masih bening kayak minyak goreng. Yang ini sudah kayak betadin yang udah kotor. Terus dari tingkat lengketnya, tentang kekentalannya juga ini udah mulai mencair. Oke, kita ganti aja. Saya ini sudah mau nyobain, saya mau nyobain yang Pastron tadi ya. Teman-teman yang mau lihat cara membedakan oli asli atau enggak, silahkan lihat di konten yang video saya yang lainnya.